Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Sehat? Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya ketua kelas apa semua sudah hadir ya? Sudah Madi? Mohon izin, Ibu. Satu orang belum hadir, Ibu. Atas nama Audi. Sakit, Ibu. Oh ya, baik. Baik, karena sebelum kita mulai kelas, berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas minta tolong untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoakan saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Saudara Madi. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran mengenai materi persamaan kuadrat. Sebelumnya, Ibu izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, di sini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Sebelumnya, dari gambar ini ada yang bisa mendeskripsikan ini tentang apa dan apa kaitannya dengan persamaan kuadrat. Di sini, Bu. Iya, kita. Jadi, menurut yang saya lihat, untuk gambar itu ada orang sedang melambungkan bola, di mana dari buku yang saya baca itu, bolanya itu membentuk suatu parabola, di mana parabola itu dalam koordinat kartesius itu merupakan suatu grafik persamaan kuadrat. Seperti itu, Ibu. Ya, tepat sekali ya. Jadi, gambar yang saya contohkan seperti ini, itu sangat berkaitan juga dengan persamaan kuadrat. Baik, selanjutnya apa dari yang saya berikan ini, mungkin anak-anak bisa amati persamaan berikut. Mungkin ada yang tahu yang mana sih persamaan kuadrat dari kedua bagian ini? Mungkin ada yang tahu dari anak-anak? Izin, Ibu. Iya, Mita, silakan. Kalau menurut saya, itu persamaan kuadrat itu yang di sebelah kiri, Bu. Yang X kuadrat dikurang 3 ditambah 12 sama dengan 0. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Mita. Jawabannya sudah benar. Dan mungkin dari Mita bisa jelaskan kenapa bisa memilih itu? Karena pangkat tertingginya itu 2, Ibu. Ya, tepat sekali ya. Jadi bisa anak-anak lihat bahwa kalau misalnya persamaan kuadrat, itu pangkat tertingginya itu 2. Nah, di sebelah kanan bisa dilihat juga, di sana tidak ada pangkatnya. Jadi itu merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel itu merupakan suatu persamaan yang dimana itu hanya ada pangkat 1. Seperti itu. Kemudian, kita ke persamaan kuadrat satu variabel, dapat saya jelaskan bahwa merupakan suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya yaitu 2, seperti yang saya jelaskan di awal ya. Kemudian bentuk umum persamaan kuadratnya ini yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang dimana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C-nya itu elemen dari bilangan real. Nah, dapat anak-anak lihat bahwa di sini ada Ibu kasih contoh dari bentuk umum persamaannya ini seperti ini ya, sebagai gambaran, yaitu X kuadrat min X plus 12 sama dengan 0, yang dimana A-nya ini sama dengan 1, B-nya ini sama dengan min 1, dan C-nya ini sama dengan 12. Kemudian ada pun bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada persamaan kuadrat lengkap. Bisa anak-anak lihat, di sini ada
persamaan kuadrat lengkap yang ada yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu di sini tidak ada nilai C-nya. Kemudian ada persamaan kuadrat murni. Di persamaan kuadrat murni ini tidak ada nilai B-nya. Mungkin dari anak-anak bisa mencontohkan dari persamaan-persamaan ini kayak gimana sih gitu. Dari Sudarmadi apa bisa? Izin, Bu. Untuk Iya. persamaan kuadrat lengkap, X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, Ibu. Sebagai Ya, contohnya. sekali. Untuk yang persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu X kuadrat tambah sama dengan 0, Ibu. Dan untuk yang terakhir, persamaan kuadrat murni, kuadrat kurang 4 sama dengan 0, Ibu. Mungkin itu yang dapat saya tangkap, Ibu. Iya, benar sekali ya, Sudarmadi. Mungkin dari anak-anak juga bisa mencermati dari contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Sudarmadi. Kemudian kita ke mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu ada cara faktorisasi, yang dimana di sini ada syarat, model, dan pemfaktoran. Kemudian ada ketentuan dan akar-akar. Nah, kalau syarat A sama dengan 1, bisa dilihat modelnya seperti apa. Kemudian pemfaktorannya, X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Kemudian ketentuannya, P ditambah Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan C. Nah, akar-akarnya ini ada 2, yaitu X1 sama dengan min P, kemudian X2 sama dengan negatif Q. Kemudian itu ada syarat yang kedua, yang dimana nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan tidak boleh sama dengan 0. Yang dimana modelnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Begitu juga seterusnya yang bisa anak-anak cermati di sini. Kemudian adapun melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada X ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, kemudian anak-anak ubah ini menjadi bentuk persamaan dalam seperti ini ya, yaitu X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Adapun juga mencari akar-akarnya ini menggunakan rumus kuadrat ABC. Seperti ini ya, bisa anak-anak lihat. Nah, kemudian ini ada soal persamaan kuadrat. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X ditambah 15 sama dengan 0 ini? Dari Dimas? Gimana? Iya. Bagaimana? Silakan. Dengan kan kita menggunakan dengan sebuah metode faktoral. Nanti kita akan memperoleh sebuah faktoral yaitu yang dari X kuadrat min 8X plus 15 dengan 0. Maka akan terdapat X min 3 dan X min 5 itu sama dengan 0. Selanjutnya jawabannya yaitu yang pertama kita akan dan X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0 itu sama dengan 3 dan 5. Iya, benar sekali ya Dimas. Terima kasih karena sudah membantu menjawab. Jadi seperti ini ya, dapat anak-anak lihat bahwa X kuadrat negatif min 8X ditambah 15 sama dengan 0. Dengan cara difaktorkan seperti ini. Kemudian kalian tentukan nilai X-nya dan dapat 3 dan 5. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X ditambah 15 sama dengan 0 adalah 3 dan 5. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Izin, Bu. Ya, Lisa. Jadi saya izin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, di mana kita sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat.
bentuk-bentuk persamaan kuadrat dan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Di mana persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang memiliki pangkat tingginya 2 dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c elemen bilangan real. Gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Devita, jadi Ibu harap anak-anak juga bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi ya. Kemudian nanti akan Ibu berikan tugas untuk lebih memberikan pemahaman kepada anak-anak. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin sekian dulu dari materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sebelumnya izin stop share screen dulu. Baik, untuk ketua kelas, Ibu minta tolong untuk menutup kelas dengan doa. Oke, baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saudara Madi. Baik, sekian dari pelajaran hari ini. Ibu izin live ya. Terima kasih, Bu.